Pak Gundul. Kok tahu saya? Saya sering lihat di YouTube sama di TV. Oh, iya, from Indonesia. Iya, ngapain di sini? Yang pau-pau. Yang pau-pau. Yang pau-pau. Yang pau-pau. Tapi apa daya dompet hilang di terminal. Lur, gak usah kaget. Ini aku masih di Bangkok, Thailand loh. Suasananya emang 11-12 sama Jakarta, Lur. Panas dan rame banget. Aku udah kayak Opang belum, Lur? Opang alias ojek pangkalan juga ada loh di Bangkok. Dari Bangkok sampai perbatasan. Lumayan nih, Lur, buat nyari-nyari sesuap nasi dan sekarang berlian. Meski di negeri orang, aku juga masih nyari duit juga, Lur. Aku iki lagi mangkal di daerah Praca Songkra, distrik Daeng, Bangkok. Tepatnya di pasar Huai Kuang. Oh, jadi ini pasar dari sini. Oh, pakai ini, yo. Lur, nih aku sekarang lagi jadi driver ojek pengganti nih, Lur. Temenku lagi sakit, jadi aku ganti temenku nih ngojek di sini. Cuman nggak boleh jauh-jauh, Lur, hanya pasar sini sama jalan-jalan kecil. Karena kalau di jalan-jalan besar gini, ini harus ada license tersendiri. Tapi kalau jarak-jarak dekat itu masih aman, kata temenku, Lur. Jadi ya lumayan lah buat tambah-tambahan, Lur. Nah, di sini tukang ojeknya pakai jaket khusus kayak yang aku pakai ini, Lur, sebagai penanda identitas. Sama kayak di Indonesia, Lur, ada ojek pangkalan, ada juga ojek online. Tugasnya juga sama, bisa ngantar penumpang, bisa juga pesan antar makanan. Kalau lagi jam-jam sibuk kayak jam makan siang, tukang ojek udah ngantri buat ngebeliin dan nganterin pesanan makanan, Lur. Kalau tak pikir-pikir, makanan kaki lima di Bangkok iki emang endul-endul, Lur, alias enak-enak. Daripada masak, yo paling sip emang pesen aja, lebih praktis. Pak Gundul. Kok tahu saya? Saya sering lihat di YouTube sama di TV. Oh, iya, from Indonesia. Iya, ngapain di sini? Lagi ganti teman saya nih naik ojek, teman saya lagi sakit. Ayo, mau nganter kemana? Yuk. Antar saya ke depan ya. Ya. Ayo wis sini, tak anterin. Wah, ada yang kenal karena aku, Lur. Ngomongnya sih fans aku. Bisa aja sih yang cakep. Pak Gundul, mau mampir dulu nggak? Maaf, saya harus kerja dulu. Bentar aja, bentar. Ini udah siap jualan ini. Aduh, maaf. Apa-apa, ayo Pak. Kapan lagi nih bisa nyicip makanan di sini? Emang makanan apa sih? Di sini ada ikan garam, nggak ada kan di Indonesia? Yuk. Ikan garam. Iya, ikan garam. Wah, menarik nih. Iya, yuk. Bacanya yang unik nih. Ya. Adi Khan.ครับ ได้นำเพลินหนุนนะคะพอดีว่าเขามาจากอินโดนีเซียจะมาช่วยไข่ปลาสับพีได้ไหมได้ค่ะ Oh, belum jadi nggak, Pak? Udah, biar cepet saya bantu aja. Waduh, random banget iki, Lur. Mau makan enak, tapi ikannya katanya belum mateng. Tapi aku yo kadung kepo sama ikan garamnya. Jadilah aku nyeplos mau bantuin. Emang suka gitu aku tuh. Boleh Mas Gundul, boleh. Ya. Mas Gundul, saya pamit dulu ya. Oh, ya, saya ditinggal. Kan mau bantu katanya. Oh, ya, nggak apa-apa. Ya. Sampai mana kah? Si Neng malah ninggalin aku di sini.
Bener-bener hari yang aneh ya lur. Ya wis lah, sini Bi, tak bantu. Lur, yang lagi aku buat iki namanya ikan garam atau plapau klea. Bibi yang tak bantuin ini namanya Ti Anom. Bibi Ti menggunakan ikan tilapia atau ikan nila lur. Semua nih, tinggal digaremin aja lur. Lur, wis, pokoknya masak ikan garam ini tuh gampang banget. Setelah batang serai masuk, ikan langsung digaremin kayak gini. Dalam bahasa Thailand, ikan garam atau plapau berarti ikan yang dipanggang atau dibakar. Garam ini berfungsi untuk menjaga kelembapan daging ikan. Jadi ikan akan tetap juicy, lembut dan manis. Hidangan ini berawal dari tradisi masyarakat Thailand yang memanfaatkan ikan segar dari sungai, danau atau laut. Tapi biasanya sih yang dipakai emang ikan air tawar kayak ikan nila ini lur. Setelah semua ikan dibalur, baru deh ikan dipanggang sampai setengah mateng. Gampang kan lur? Jangan sampai gosong yo. Bolak-balik ikan biar matangnya merata. Beuh, aromanya itu loh lur, gak kuat aku tuh, ngiler banget. Ikan dibakar sekitar 5 menitan aja lur. Pokoknya sampai kulitnya agak-agak kecoklatan dikit ya. Soalnya nanti pas di pasar ikan bakal dibakar lagi biar tetap hangat. Lur, ini sebagian ikan garamnya udah matang lur, dan udah bakar baru lagi. Ini siap berangkat ke lokasi atau ke lapak. Doain ya lur ya, moga laris lur, dan aku bisa makan gratis. Ikan garam sangat populer di daerah pesisir Thailand lur, dan jadi salah satu makanan jajanan atau street food yang gampang banget ditemukan di pasar malam atau kedai-kedai pinggir jalan. Lur, Bibi Ti jualan di pasar tak jauh dari tempat aku ngojek tadi. Lur, udah sampai lapak lur. Laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris, duitnya ngumpul. Aku bantu-bantu susun sayur dan sambalnya dulu yo. Ikan garam memang biasa disajikan dengan sambal pedas khas Thailand, terbuat dari cabai, bawang putih, daun ketumbar, dan kecap ikan. Ikan garam biasa disajikan dengan nasi ketan dan sayuran segar seperti mentimun atau daun selada. Perpaduan rasa, gurih ikan bakar, pedasnya sambal, dan kesegaran sayuran menciptakan hidangan yang nikmat dan menggugah selera lur. Ikan garam, yang gurih, yang gurih. Satu ekor ikan garam Bibi Ti dibanderol mulai dari 120 sampai 140 baht aja lur, atau sekitar 62.000 sampai 72.000 rupiah, tergantung ukuran ikan yang dibeli. Aku tak panggil-panggil pelanggan dulu ah. Dari Jakarta terbang ke Bangkok. Yang pau-pau. Yang pau-pau. Yang pau-pau. Yang pau-pau. Alhamdulillah, satu persatu pelanggan berdatangan lur. Bibi Ti sendiri berjualan mulai pukul 5 sore hingga ikannya habis lur. Biasanya sih gak sampai jam 8 malam sih udah ludes.
Dari tadi aja yang datang gak berhenti-berhenti lur. Lur, ternyata ikan garam peminatnya banyak lur. Satu bab. Lur, lumayan lur. Laku 4 lur. Cuman yang 2 ini belum diambil, baru pesanan. Nih sudah 2 bayar. Aku wis bolak-balik manggang manasin ikan sambil manggil-manggil pembeli. Sibuk banget pokoknya. Baunya lur, harum banget lur. Bikin air liur ini, pengen menetes terus. Aduh, ini bentar lagi ya, aku minta sama Bibi supaya bisa ganjel perut lur. Oh iya lur, penyajian ikan garam juga gak neko-neko loh. Gak seperti ikan bakar pada umumnya. Ikan garam dijual utuh, gak perlu dipotong-potong atau dibersihkan durinya. Katanya sih, ikan utuh yang dibakar memberikan sensasi makan yang lebih autentik. Mulai dari daging hingga kulit memiliki tekstur dan rasa yang unik lur. Lur, kalau gundul udah ikut jualan, pasti laris lur. Karena doa kalian semua ini, banyak yang doain laris. Pagi sinar mentari. Enak banget lur. Kalau tak pikir-pikir, ikan garam iki bukan hanya sekedar makanan, tapi udah jadi bagian dari tradisi. Ikan garam menjadi hidangan favorit di restoran-restoran pinggir jalan yang banyak ditemukan di Thailand dan seringkali dinikmati oleh wisatawan yang ingin mencicipi kuliner lokal yang autentik. Keberadaan pelapau atau ikan garam dalam budaya Thailand mencerminkan betapa pentingnya ikan sebagai bahan makanan utama dan kehidupan sehari-hari warga lokal lur. Pokoknya jos gandos lah lur. Lur, mie papau atau ikan garam ini emang enak banget lur. Oh, terbukti pelanggan dari tadi nggak berhenti-berhenti lur. Karena apa? Mereka ketagihan dengan rasa gurihnya mie papau ini lur. Ahancani aroima kalau kata orang Thailand mah. Cuma pada pengen jalan-jalan, nggak pengen belanja lur, nggak apa-apa, rezeki nanti nggak kemana kok. Lur, gak sah rasanya kalau ke suatu tempat kita nggak ke pasarnya. Karena di pasar kita bisa berinteraksi langsung dengan warga lokal lur. Yo kayak aku ngene, jauh-jauh ke Thailand, balik maning neng pasar. Soalnya di pasar juga lebih gampang dapat kerjaan lur. Ya minimal bantu angkut-angkut barang lah. Excuse me. Lumayan buat nambah-nambah lembaran duit batku selama di Thailand. Tapi tetep lur, pasar yang kupilih tetep yang unik dong. Kayak Meklong Railway Market ini yang terkenal karena keretanya yang suka lewat di tengah-tengah dagangan orang. Jadi biar sambil nguli tetap bisa menikmati atraksi wisata di negeri Gajah Putih. Gundul gitu loh. Aku juga gak nyangka lur, di tempat kayak gini pun aku masih ketemu orang yang kenal sama aku. Berasa artis jadinya. Makasih loh ya buat yang sudah ngedukung aku selama ini. Cabe merah. Oh iyo, iki dagangan bosku lur. Alhamdulillah, aku diminta bantu-bantu jualan di sini. Kebetulan bosku jualan aneka souvenir khas Thailand. Ada topi, tas, serta aneka pernak-pernik lainnya. Kalau kalian kesini, jangan lupa mampir yo. Harga miring lur, asal jago nawarnya.
excuse me. Paman, maaf terlambat. Ini taruh mana? Langsung. Oh ya. Gimana gak telat, Lur? Aku kadang harus melewati ratusan manusia yang berjalan di rel. Tak gantung-gantung dulu yo tasnya. Tuh kan, udah rame aja yang beli, Lur. Aku kudu semangat nih. Siapa tahu dikasih bonus nanti. Ya shopping. Handmade, handbag, hat, handmade. Lur, walaupun kiosnya gini di pinggir rel, laris juga, Lur. Nih, aku disuruh paman untuk ambil dagangan lagi, Lur. Katanya banyak yang habis. Ambil dulu ya. Handbag. Duh, belum juga sempet duduk. Ya wis lah, siap Pak Bos, meluncur. Excuse me. Duh, aku lagi buru-buru banget nih, Lur. Excuse me. Excuse me. Untung nyampe tepat waktu, Lur. Aku layani pembeli dulu yo. Ayo, mau yang mana, Madam? Bagus-bagus semua loh. Iki asli handmade. รถไฟมาแล้วจ้า Emang setipis itu jarak antara kita dengan badan kereta. Tapi karena ini menjadi pertunjukan wisata, jadi keretanya juga pelan banget jalannya. Yo, biar begitu kita tetap kudu hati-hati loh. Dari Jakarta terbang ke Bangkok, mimpi indah melihat. Yang di dalam kereta seneng ngeliatin kita di pasar. Yang di pasar juga seneng ngeliatin keretanya lewat. Oh no wae ya, Lur. Lost in Thailand, jalan-jalan kehabisan. Lost in Thailand, kerja keras, Gajah viral dari Chiang sampai Phuket. Cari kerja yang bisa sumbang nasi, bunuh adventure sunset. Nah, kalau kereta sudah lewat, baru deh tenda bisa dibuka lagi. Dalam satu hari nih, kira-kira kereta mondar-mandir sampai 8 kali, Lur. Jadi kalau kalian masuk ke sini, pastiin cek jadwalnya ya. Oh iya, Lur, pasar kereta ini sudah ada sejak tahun 1905 dan merupakan pasar hasil laut terbesar di Thailand loh.
Selain pedagang souvenir, banyak juga pedagang yang juga unik-unik lur. Ada babi berpita mawar segede gaban, sampai bibi dengan atraksi kelapanya yang memukau pengunjung. Lihat aja skill kupas kelapanya, bikin pembeli pada kepo. Harganya juga lumayan terjangkau lur, cuma 20 baht saja per butir atau sekitar 10 ribuan rupiah saja. Semuanya demi menarik perhatian pembeli lur. Belum lagi melihat kelakuan random pengunjung, sampai-sampai pada keasikan foto-foto di moncongnya kereta. Bangun pagi, sinar mentari. Shopping. Lanjut lur, dagang mani. Handmade. Shopping. Handmade. Shopping. Handmade. Murah. Semua pada pengen jalan-jalan, nggak pengen belanja lur. Nggak apa-apa, rezeki nanti nggak kemana kok. Pasti Rojali, rombongan jarang beli. Iya, Rojali. Ternyata di jalan juga ada Rojali. Tapi tetap alhamdulillah lur, walaupun banyak rojali alias rombongan jarang beli, tapi barang-barang bosku sudah banyak yang laku lur. Aku sendiri yang masuk, malah nyasar sendiri. Ternyata di Thailand juga mie-nya diinovasi buat es campur. Coba rasanya ya lur ya, antri dulu. Lur, masih di negeri Gajah Putih nih. Mumpung cuacanya lagi terik, aku yo mau cari yang seger-seger dulu. Aku masih terngiang-ngiang rasa mie crispy dan mie kuning yang aku makan kemarin di pabriknya Bibi Tip. Mie-nya tuh ternyata lembut banget lur. Wajar sih, proses bikinnya juga lumayan lama, apalagi pas ngejemur. Sama kayak di Indonesia, setauku orang-orang Thailand memang terkenal suka makan mie lur. Lihat aja kuliner-kuliner khasnya. Ada pad thai, mie beras goreng dengan bumbu asam manis dan gurih. Ada juga khao soi, mie kari santan dari utara Thailand. Dan juga pad siel, mie lebar goreng kecap, serta bakmi alias mie telur kering dan bisa juga berkuah. Nah lho, di Jalan Tading Daeng, Kilongsan, Kota Bangkok ini ada satu jajanan kuliner yang terkenal di Thailand. Masih sama sih, mie juga, tapi mie yang satu ini dijadiin es loh. Penasaran aku gimana rasanya? Tuh lihat, antriannya aja udah rame banget nih lur. Lur, ini lur, aku lagi yang nih lur, pengen beli es campur tapi pakai mie. Jadi mie yang tadi aku buat tadi tuh di sini juga dijual nanti campur sama es. Aku bingung lur rasanya kayak apa. Aku sih pernah buat inovasi. Ternyata di Thailand juga mie-nya diinovasi buat es campur. Coba rasanya ya lur ya, antri dulu, rame lur. Tahu gak lur, yang dijual di sini namanya itu bokia atau sering disebut juga es mie. Gak kebayang yo, mie dijadiin es. Isinya jelas macem-macem lur. Tuh lihat aja, ada mie kuning dan putih yang direbus terlebih dulu, dipadukan dengan cincau, jagung manis, lupis, potongan nangka segar, talas, kacang merah, sampai kelapa muda.
Semua ini diracik dalam satu wadah, lalu diberi es serut. Gak lupa siraman kuah gula aren cair, lur. Wih, udah kebayangkan gimana segernya ya, lur? Dijamin rasanya pasti manis, ada gurih dan kenyal-kenyalnya juga. Pantas saja orang-orang rela ngantri panjang demi semangkok bokkia ini yo. Di Thailand sendiri, jajanan bokkia ini udah jadi kuliner legendaris yang banyak dicari wisatawan. Makanya gak heran warung jajanan es mie ini juga mendapat penghargaan bintang Michelin di tahun 2019, 2023, dan di tahun 2025 ini. Kan wajar kalau aku jadi FOMO mau nyobain juga. Memang sekeren itu, lor. Rame banget loh, dan bukanya biasanya nggak pernah lama lor. Cuma dari jam 4, 3 jam sudah habis ludes. Jam 4 sampai jam 6 tok lor, habis ludes. Ini sudah pada pesanan semua lor. Nah, lumayan dapat loh. Walaupun antri lapar. Dari tempat dulu lor, makan dulu. Akhirnya, yo lur, sampai juga semangkok bokkia di depan mata. Langsung aja, aku aduk-aduk dan seruput kuahnya dulu nih, lur. Lur, seger banget lur, dan cita rasanya itu pas banget lur. Mie yang tawar dengan manis gula dan segernya es tuh cocok banget. Jadi sensasinya itu asik banget lur. Pas digigit, mie-nya lembut dan teksturnya yo unik lur. Kenyal-kenyal halus, beda sama mie biasa. Apalagi ketemu potongan buah dan isian lainnya yang bikin sensasi di mulut makin rame lur. Ya gak kalah lah sama es campur yang ada di Indonesia. Kalau di luar negeri baru pertama kali. Tapi kalau untuk beberapa di Indonesia, beberapa kali aku inovasi mie dengan jadi campuran begini. Waktu itu aku di Purworejo ya. Purworejo aku bikin cendol rujak. Duh, jadi nostalgia aku lur. Pokoknya lur, es yang aku buat gak kalah unik sama yang aku makan saat ini. Jadi waktu itu aku lagi ngambil daun pisang lur. Mumpung lagi lebat-lebatnya, tak ambil aja yang banyak sekalian. Daun pisangnya bukan buat ngebungkus makanan yo, tapi mau tak jadi mie cendol. Penasaran kan? Walah, apes banget iki. Kok malah ditabrak? Gimana toh yuk? Gimana sih Pak, bisa kan naik sepeda? Bisa lah, kamu ngapain sih di tengah jalan? Ini, saya ngumpulin daun pisang, mau bikin cendol. Emang bisa dan pisang pakai buat cendol? Ya bisa lah. Lur, gini cara mengolahnya daun pisang. Tak bersihin dulu dari batangnya. Kemudian aku tumbuk lur. Kak Lota udah nyiapin bumbu kuahnya nih. Ada bawang putih, cabai, dan juga garam lur. Ulek-ulek sampai halus ya. Nah, kalau Mbak Wati bantu nyiapin adonan buat bikin cendolnya lur. Pakai tepung beras, tepung tapioka, dan tepung maizena yang dicampur jadi satu. Nah, kalau cendol biasanya pakai pasta pandan. Kali ini pewarnanya yo berasal dari daun pisang yang aku tumbuk tadi lur. Tinggal dikasih air, lalu tuang ke tepung sampai teksturnya jadi encer koyong ini ya. Rebus dalam api besar dan terus diaduk yo. Jangan sampai gosong lur. Kalau sudah agak memadat, mie cendol sudah bisa dicetak tuh.
Pakai cetakan sederhana aja, tinggal ditekan-tekan seperti ini. Tuh, cakep kan warnanya? Nah, sambil mencendol daun pisang, di bawahnya langsung ditampung dalam wadah berisi air es, Lur. Biar mie cendolnya langsung terpisah dan tidak menggumpal. Terakhir, tinggal tiriskan deh. Kalau sudah kayak gini, udah siap nih, Lur, buat dijadiin rujak mie cendol. Sekarang, bikin kuahnya ya. Cabai yang sudah diulek tadi dimasukkan dalam air, tambahkan gula merah, biar rasanya pedas, manis, asam-asam seger. Gak pakai lama, Lur. Udah bisa dieksekusi nih. Buat toppingnya, bisa ditambahkan toge, mie kuning, dan tahu goreng. Pokoknya dibikin rame piringnya, Lur. Jadi keenakan nostalgia nih, Lur. Untung es miku ini gak sampai meleleh. Segernya rujak cendol daun pisang seseger es mie kuning ini, Lur. Cocok banget buat ngilangin haus dan panas setelah jalan-jalan keliling Bangkok. Untuk harganya sendiri juga ramah di kantong. Satu mangkok hanya 30 baht saja, atau sekitar Rp16.000. Kalau mau yang pakai spesial juga bisa, tinggal bayar 45 baht aja atau sekitar 23 ribuan rupiah lah nih. Worth it pokoknya untuk jajanan unik penerima penghargaan Michelin. Bener-bener sajian sederhana tapi bikin hati jadi adem ayem yo. Yeay!